الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau bisa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun 1442 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Ahad malam Senin 28 Maret yang akan datang. Hal itu berdasarkan hasil pengamatan hilal pada hari Sabtu 13 Maret yang lalu yang tidak berhasil melihat hilal, sehingga bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Sya'ban ditetapkan jatuh pada hari Senin 15 Maret 2021. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu raka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu salat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan hamba-hambanya yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhiratnya. Surah Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza kanat lailatin nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan salat. Baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
إذا كان ليلة النصف من شعبان تاد مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layali wa fi laylatil jum'at wa layatil adha wa layatil fitri wa awwali laylatin min rajab wa laylatin nisfi min sya'ban. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasilu anna lahidhil lailati fadlan wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wastijabah makhsusatun wa min samma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya bahwa pada malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak solat di malam harinya, karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yattali'allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru la jami'i khalqihi illa limusyriki aw musyahin. Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Maka hadis ini bahwa Allah menghususkan pada malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik akan Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaknya masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang iri, kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lata' Al-Ma'rif, para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhlul, Luqman bin Amir dan lainnya selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari merekalah umat Islam menyimpulkan keutamaan dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah dari kota Basrah dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir kami ingin menyinggung sedikit salah satu permasalahan terkait akidah yang wajib kita yakini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir
takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya. Orang yang berdoa atau di waktu yang lain, sedekah yang dilakukan oleh seseorang baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain, kita diperintah untuk berdoa. Tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ajibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawati innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittajabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.